Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran PIBP bersama Bu Sarah. Di materi bab 2, kita akan belajar iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jika kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, tumbuhan, hewan, dan benda lainnya, hal pertama yang ditanyakan adalah namanya. Melalui nama, kita mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui Asmaul Husna. Karena Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui Asmaul Husna. Terdapat 99 nama atau disebut Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Ahad, Allah Maha Esa, dan Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Perhatikan dengan baik dan selamat menyaksikan. Al-Ahad, Allah Maha Esa, artinya Allah itu satu atau tunggal dan tidak berbilang atau lebih dari satu. Lalu, apa sih teman-teman buktinya jika Allah itu Maha Esa? Di antara bukti Allah Maha Esa, yaitu Allah tidak berbilang, hanya ada satu. Allah satu-satunya yang mengatur alam, dan Allah tidak butuh bantuan siapapun. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Ahad atau Allah Maha Esa yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya adalah, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Itulah arti dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang yang pertama, yaitu yang wajib disembah adalah Allah yang Maha Esa. Kedua, Allah adalah tempat untuk memohon sesuatu. Yang ketiga, Allah sama sekali tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dan yang keempat, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa itu iman? Adakah yang tahu? Arti iman secara bahasa adalah percaya. Sedangkan secara istilah, iman yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Maka dapat disimpulkan beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Jadi, iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati adanya Allah yang ditunjukkan dengan ucapan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Itulah pengertian beriman kepada Allah. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Artinya, Allah menciptakan segala sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta disebut Khaliq, sedangkan sesuatu yang diciptakan Allah disebut makhluk, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada di langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Itulah yang disebut dengan makhluk. Semua ciptaan Allah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di antara bukti Allah Maha Pencipta yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga menciptakan manusia. Allah juga menciptakan surga dan neraka serta adanya alam semesta.
Dapatkah kalian membedakan mana saja yang termasuk makhluk ciptaan Allah atau benda ciptaan Allah dan mana saja yang termasuk ciptaan manusia? Makhluk ciptaan Allah diantaranya seperti makhluk hidup, yaitu adanya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Selain itu, ada juga makhluk atau benda mati ciptaan Allah seperti batu, air, matahari, dan yang lainnya. Sedangkan benda ciptaan manusia yaitu meja, buku, rumah, dan lain-lain. Masih banyak lagi teman-teman contoh ciptaan Allah yang ada. Kalian dapat mengamatinya di rumah melalui lingkungan sekitar. Yuk kita amati bersama.